Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Binsaro Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penjelasan tentang P1, P2, P3, dan juga P4 pada formasi P3K tahun 2024. Jadi seperti apakah informasi terkait dengan P1 sampai dengan P4 itu teman-teman? Silahkan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Jadi begini teman-teman, sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh Kepala BKN bahwa memang untuk tahun 2024 ini kembali dibuka formasi baik itu P3K dan juga CPNS tahun 2024, dan kemudian sesuai dengan yang pernah kita jelaskan pada video sebelumnya bahwa formasi untuk tahun 2024 ini dibagi menjadi 3 periode teman-teman, di mana periode yang pertama itu adalah nanti dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi untuk CPNS dan juga sekolah kedinasan, dan itu nanti mulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Sementara untuk periode kedua itu dilaksanakan untuk formasi CPNS dan P3K yang dilaksanakan mulai bulan Juni 2024. Sementara untuk periode ketiga yaitu dilaksanakan khusus formasi CPNS dan P3K, dan itu nanti mulai pada bulan Agustus 2024. Nah, jadi sekarang teman-teman kita sudah mulai paham bahwa memang tahun ini diadakan kembali seleksi penerimaan untuk CPNS dan juga P3K, dan bahkan ada juga sebagian sekolah kedinasan. Dan sekarang kita fokus pada P3K karena di awal tadi kita menyebutkan bahwa kita akan membahas terkait dengan P1, P2, P3, dan juga P4 untuk formasi P3K tahun 2024. Nah, jadi pada video ini kita akan membahas siapakah dari P1, P2, P3, dan juga P4 itu sendiri teman-teman. Dan di sini kita akan mulai dari P1, yaitu siapakah P1 itu. Jadi P1 itu teman-teman yaitu pelamar prioritas yang merupakan THK 2, guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Jadi kita sudah mulai paham teman-teman bahwa P1 itu adalah mereka yang memang memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021. Baik itu mereka THK 2 atau guru non-ASN atau lulusan PPG dan bahkan guru swasta. Pokoknya mereka memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021 dan belum dinyatakan lulus. Di sini mereka tidak dinyatakan lulus teman-teman, mungkin mereka kalah pada perankingan. Nah, untuk tahun 2024 ini mereka disebut sebagai P1 teman-teman. Kemudian siapa P2 itu? Jadi di sini P2 itu adalah pelamar prioritas yang merupakan THK 2 dan bukan termasuk P1. Nah, jadi di sini jika misalnya teman-teman itu adalah statusnya sebagai THK 2 dan belum lulus passing grade atau belum memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021 kemarin, maka teman-teman disebut sebagai P2. Nah, kemudian kita teruskan dengan siapakah P3 itu. Jadi P3 itu adalah pelamar prioritas yang merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun dan bukan termasuk P1. Nah, jadi di sini P3 itu adalah pertama dulu belum memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021 kemarin sehingga dia tidak disebut sebagai P1. Dan kemudian P3 itu adalah seluruh guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi kalau misalnya masa kerja teman-teman itu adalah sudah mencapai 3 tahun sampai seterusnya, maka teman-teman di sini disebut sebagai P3. Namun walaupun nanti teman-teman itu sudah terdaftar Dapodik, namun masa kerjanya itu di bawah 3 tahun, maka teman-teman tidak bisa disebut sebagai P3. Jadi yang bisa disebut sebagai P3 di sini adalah mereka yang mengajar di sekolah negeri
kemudian masa kerja paling rendah 3 tahun, dan yang terakhir adalah belum lulus passing grade atau belum memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021 kemarin. Jadi kalau misalnya teman-teman termasuk dalam ketiga kategori tersebut, maka teman-teman bisa disebut sebagai P3. Kemudian yang terakhir adalah siapa P4 itu. Nah, jadi di sini P4 itu adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman yang sudah lulus PPG dan sudah terdaftar, datanya atau sertifikatnya itu di database kelulusan PPG. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman melamar pada tahun 2024 ini, maka teman-teman disebut sebagai P4. Jadi P4 ini di sini adalah mereka yang sudah lulus PPG. Dan kemudian teman-teman sebenarnya untuk P4 itu sendiri bukan hanya lulusan PPG, tetapi juga untuk seluruh guru honorer yang mengajar di sekolah negeri dan masa kerjanya 3 tahun, dan juga seluruh guru honorer yang mengajar di sekolah swasta. Jadi ketiga hal tersebut teman-teman itu disebut sebagai P4. Nah, jadi seperti itu saja informasi teman-teman yang bisa kita sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.